Shalom. Selamat Shalom, pagi. Lanjut, silakan. Senang bertemu kembali. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia lebih dalam lagi. Dengan satu pujian, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Kami bersyukur Bapa buat pagi ini kami kembali datang di hadirat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat satu hari lagi yang Kau tambahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan kami bernafas dengan baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bangun pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Allah Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Tuntun setiap kami untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus. Menyembah yang Maha Kuasa, ku masuk. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembahmu, ku
Biar kami menyembah-Mu lebih dalam lagi. Indahnya dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami sembah, kami sembah. Katakan ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ya ya, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
Dia kudus, sebab Dia Tuhan, Allah yang bertata atas segala-galanya, Allah yang pegang kendali, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Oh, Yesus namanya, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Rabashanda Muhibiana Masti. Angkatlah suaramu, angkatlah hatimu, sembahlah Dia, sembahlah Dia dalam kekudusannya, dalam kemuliaan-Nya. Tenanglah hatiku dalam hadirat-Mu. Mari nyatakan isi hatimu kepadanya, sebab Dia hadir di sini. Allah menanti-nantikan pujianmu. Biar hatimu melimpah dengan syukur. Tak ada tempat yang lebih indah selain di hadirat-Mu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh Yesus Tuhan. Ku menyembah-Mu,
namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, ya sebab namamu kudus Tuhan. Ya, sebab Dia kudus, sebab Kau kudus, sebab Kau Allah yang kudus. Jiwa kami tenang, hati kami damai, karena Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Kau Allah yang mengerti setiap pergumulan hati kami. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran turun atas setiap kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada damai, ada sukacita yang besar yang turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Sehingga hati kami tenang, jiwa kami tenang Tuhan. Kami tahu kami aman dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah tempat perlindungan bagi kami. Engkau Allah kota perlindungan yang teguh. Engkau Allah benteng kami yang kokoh, yang tak pernah goyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi ini. Buat pagi yang sangat-sangat indah ini Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengarkan firman-Mu dan kami mau sharing Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Hengki yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Ada hikmat, kuasa-Mu turun atas dia di dalam nama Yesus. Bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Hengki. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini kita sampai kepada Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, dan dihukum barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi kalau di ayat 17 ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Kita tahu, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia, yaitu manusia yang hidup
hidup di dalam daging dan memiliki jiwa. Yaitu pada saat manusia memakan buah kehidupan, pada awalnya lah manusia itu berdosa. Jadi Tuhan tahu setiap manusia itu berdosa, dan juga setiap manusia itu tidak bisa menghadap Tuhan karena ada dosa yang menghalanginya. Yaitu Allah sendiri berinisiatif supaya setiap manusia bisa datang kepada Dia. Makanya di ayat yang 16 dituliskan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah berinisiatif supaya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini boleh memperoleh keselamatan. Karena awalnya manusia telah jatuh dalam dosa dan manusia tidak bisa datang kepada Allah kalau tidak ada karya keselamatan yang inisiatifnya dari Bapa sendiri, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi di ayat 17 ini Tuhan mengatakan kalau anak manusia ke dalam dunia ini bukan menjadi hakim, tapi untuk menolong setiap atau menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saya lihat di ayat 17 ini, Allah tuh bukan hakim ya, tapi itu Allah itu mempunyai tinggi ketegasan dan juga memiliki tinggi kelembutan. Kalau saya lihat di ayat yang ke-14, seperti yang kemarin dibahas, yang diceritakan sama Pak Dr. Ramli, mengenai Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita tahu, waktu zaman Musa, banyak orang yang berdosa kepada Tuhan, dan akhirnya mereka meninggal digigit ular. Karena Tuhan memang tegas pada saat itu, setiap orang yang berdosa pada saat itu harus mati digigit ular. Tetapi pada saat itu mereka datang kepada Musa dan memohon kepada Musa supaya Musa memohon kepada Tuhan untuk jangan sampai ular ini mematikan semua bangsa Israel. Nah, disitulah kita melihat Allah itu memiliki hati yang sangat mengasihi manusia, makanya Allah itu menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga. Bagi setiap mereka yang percaya dan melihat ular tembaga itu, mereka akan selamat gitu. Dan makanya saya di sini mengatakan kalau Allah itu memiliki tinggi ketegasan, pada saat orang yang bersalah, orang itu akan dihukum. Orang itu akan menerima akibatnya. Tapi pada saat orang itu merasa berdosa, bersalah, dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, makanya Allah itu juga memiliki tinggi kelembutan. Makanya Allah akan mengampuni, Allah akan menolong, maka Allah akan menyelamatkan. Jadi di ayat 17 ini yang saya dapat, yaitu Allah itu bukan hakim, tapi Dia berinisiatif kalau orang yang bersalah tetap akan menerima apa yang telah diperbuat, tetapi kalau datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberi keselamatan kepada dia. Saya ada cerita sedikit, kenapa Allah itu bukanlah sebagai hakim yang menghakimi dunia ini. Pada awalnya tuh, saya juga orang yang hidup di dalam cukup dosa yang banyak gitu loh. Tidak mengenal Tuhan, hidup berpoya-poya, hidup di dalam narkoba, pokoknya suka-suka saya gitu loh. Tapi Tuhan tuh masih mengasihi saya gitu loh, masih mau menerima saya, orang yang begitu jahat, orang yang pokoknya tidak mengenal Tuhan gitu loh. Tapi Tuhan masih mau menerima saya dan membawa saya kembali kepada Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menyelamatkan saya dari segala dosa-dosa yang saya perbuat. Jadi kalau di ayat 18 dikatakan,
barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama Allah, nama anak tunggal Allah. Jadi cukup setiap kita percaya kepada Tuhan, percaya, maka kita akan lepas daripada segala hukuman gitu. Jadi pada saat saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bisa tolong saya, Tuhan pasti bisa membawa saya lebih baik, dan ternyata benar-benar kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menolong saya dan membawa saya ke kehidupan yang lebih baik. Dan pada saat ini juga saya sudah mulailah menikmati kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang lebih baik, tidak seperti hidup di dalam dunia gelap, selalu gerusak-gerusuk yang jalannya tidak menentu gitu loh. Karena gini, kalau saya baca-baca dari yang cerita percakapan dengan Nikodemus ini, ternyata Tuhan Yesus tuh mengajarkan kepada Nikodemus tuh setiap manusia tuh hidup di dalam daging dan yang memiliki jiwa gitu loh. Tetapi jiwanya terhimpit sama nafsu keinginan daging. Akhirnya manusia itu selalu berbuat jahat. Nah, tetapi di sini diajarkan Tuhan Yesus, manusia tuh harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali, yaitu harus lahir kembali di dalam roh gitu loh. Jadi roh itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup di dalam diri kita, yang menuntun jiwa kita untuk hidup di dalam roh, yaitu membawa kita kepada kebenaran-kebenaran, membawa kita hidup melawan segala dosa-dosa. Akhirnya setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita menerima Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang hidup di dalam kita, yang menuntun kita dan membawa kita hari demi hari untuk lebih baik lagi. Jadi seperti kita tiap pagi kita datang, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, terus menerima kebenaran firman Tuhan, terus membaharui hidup kita hari demi hari untuk lebih baik lagi. Jadi firman Tuhan pagi hari ini yaitu Tuhan tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan untuk membawa kita hidup yang lebih benar lagi dan juga tidak hidup di dalam dosa. Karena ada roh Tuhan yang menuntun jiwa kita, yang membawa kita hidup terus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih, itu aja dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hengki. Saya minta maaf, saya tidak buka video karena sinyal di sini hanya H+, bukan 4G. Takutnya hilang-hilang nanti. Terima kasih buat doa Bapak Ibu. Perjalanan kami, puji Tuhan, hampir jam 2 kami sampai dan dengan keadaan sehat semua. Oke, jadi seperti firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini, ada sedikit koreksi saja. Jadi di Taman Eden, Adam dan Hawa bukan makan pohon kehidupan, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat. Sehingga pohon kehidupan disingkirkan, Taman Adam dan Hawa akhirnya diusir keluar, supaya mereka nggak makan pohon kehidupan. Nanti pohon kehidupan itu kita akan diberi oleh Tuhan untuk kita masuk dalam kekekalan, seperti kitab Wahyu katakan. Nah, jadi kita bersyukur melalui ayat firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu 2000 tahun yang lalu bukan sebagai hakim. Nanti Yesus datang kali yang kedua, dia akan datang sebagai hakim. Tetapi kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Yesus datang bukan sebagai hakim, tapi Yesus datang sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa seluruh isi dunia. Seperti Yohanes 1 ayat 29 katakan, dan di Yohanes 2 di ayat-ayat di awal juga dikatakan, ketika
Yohanes dan murid-muridnya kembali melihat Yesus di Yohanes pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Jadi pagi hari ini kita diingatkan sebagaimana ayat kemarin Yohanes 3 ayat 16 itu saya berdoa dan saya percaya itu juga menjadi ayat yang dihafal oleh orang-orang Kristen. Bahwa oleh karena kasih Allah yang besar, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Yesus datang bukan sebagai hakim, tapi sebagai anak domba Allah yang tersembelih, mencurahkan darahnya, menebus dosa-dosa kita, menebus hidup kita, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, menikmati anugerah hidup kekal, menerima pemeliharaan, penyertaan, perlindungan. Bahkan di Yohanes 1 ayat 12 kita diberi hak untuk jadi anak-anak Allah. Nah, jadi sekali lagi pagi hari ini kita bersyukur karena melalui renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, kita diingatkan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah hidup kekal. Karena saya percaya, setiap kita percaya kepada karya salib, mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah Tuhan, yang mati di kayu salib mencurahkan darahnya, menebus hidup kita. Dan yang perlu kita kerjakan hari ini, dan seumur hidup kita adalah, terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Bukan supaya sempurna, bukan. Artinya, karya salib itu sudah sempurna. Hari ini kita menerima anugerah hidup kekal. Jadi seperti yang berkali-kali juga saya sering ajarkan, supaya kita tidak terjebak antara Calvinisme dan Armenisme, apakah keselamatan bisa hilang, apa tidak, apakah sekali selamat tetap sekali selamat. Tapi seperti apa yang selalu saya katakan, keselamatan yang diberikan Yesus itu iya dan amin. Pasti, bukan mudah-mudahan. Tapi Efesus pasal 2 ayat 8, 9, jangan lupa ayat 10. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita harus hidup dalam perbuatan baik yang Allah sediakan sebelumnya. Yaitu apa? Hidup sesuai dengan firman-Nya. Atau seperti beberapa waktu yang lalu kita sama-sama belajar, di Yohanes 1 ayat 12 waktu itu, kita menjadi anak yang menyukakan Bapa. Nah, gimana caranya kita menyukakan Bapa? Yaitu melakukan kehendak-Nya. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Yesus yang adalah anak tunggal Bapa. Tapi seperti yang saya katakan juga waktu itu, sekarang Yesus bukan lagi anak tunggal Bapa, karena kita pun menjadi anak-anak Bapa surgawi. Yesus menjadi anak sulung sekarang. Nah, seperti Yesus melakukan kehendak Bapa sejak awal pelayanannya, waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Nanti di pasal 4 kita akan ketemu statement Yesus bahwa melakukan kehendak Bapa itu menjadi seperti makanan yang memang dilakukan secara rutin setiap hari. Bicara soal makan kan itu artinya sesuatu yang kita lakukan secara rutin dan setiap hari. Nah, itulah melakukan kehendak Bapa. Bahkan sampai di akhir hidup Yesus, Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri ketika dia berdoa di Taman Getsemani, tapi Yesus katakan, kehendakmu Bapa yang jadi. Nah, jadi sekali lagi pagi hari ini kita bersyukur, kita diingatkan melalui ayat firman Tuhan ini, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan sekali lagi saya meneguhkan setiap kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Tapi yang menjadi bagian kita hari ini adalah apa? Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan cara apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya seperti lagu yang sering kita nyanyikan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi sekali lagi, jangan terjebak dengan sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan bisa hilang. Nggak usah dipikirin hal itu Bapak Ibu. Percaya saja sungguh-sungguh engkau sudah diselamatkan, dan lakukan bagian kita. Seperti Yesus sudah melakukan bagiannya di kayu salib, bagian kita adalah melakukan kehendak Bapa. Hidup sesuai dengan firman. Mengalami perubahan dari hari ke hari. Dimulai dari apa? Roma 12 ayat 22 katakan, dimulai melalui pembaharuan akal budi. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Sehingga seperti statement yang berulang-ulang juga saya katakan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu akan kita katakan. Apa yang kita katakan berulang-ulang, itu akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan jadi habit gaya hidup kita. Maka kita nggak akan pusing lagi, aduh keselamatanku nanti hilang nggak ya? Nggak usah stres. Jangan jadi orang Kristen stres, jangan jadi orang Kristen yang jadi gamang, ragu-ragu status. Percayalah, sekali lagi keselamatan di dalam Yesus itu pasti, bukan mudah-mudahan. Tapi sebagai bukti, sebagai orang-orang yang sudah terima anugerah keselamatan, yuk kerjakan bagian kita. Jadi anak yang menyukakan hati Bapa. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh tambahkan, saya kembalikan kepada Hengki sebagai host. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya dapatnya dari ayat 18a. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Bapak Ibu, hal ini memang kalau dipikir oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, itu sangat nggak masuk di akalnya mereka gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan begitu. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Dan itulah sebabnya kita harus tetap menyampaikan kepada siapapun di sekitar kita yang belum percaya kepada Yesus supaya percaya. Karena mungkin mereka belum tahu, tapi kita mengasihi mereka supaya mereka juga tidak dihukum. Seperti kita yang percaya kepada Yesus. Nah, kepercayaan kepada Yesus itu ternyata tidak lama juga sudah menyebabkan kita sudah dapat anugerah tidak dihukum, Bapak Ibu. Kalau kita ingat bagaimana ada dua penjahat disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, salah satu dari mereka itu percaya kepada Yesus. Nah, karena itu mungkin kita juga perlu kalau kita mendoakan orang sakit, walaupun kemudian dia tidak hidup, ya tidak sembuh, tapi dia kemudian dipanggil Tuhan, tapi dia dalam keadaan percaya kepada Yesus, maka orang itu juga tidak dihukum. Dia diselamatkan. Itu yang saya dapat pagi ini, Pak. Kiranya bisa menyemangati kita untuk tetap memberitakan supaya percaya kepada anak tunggal Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Tuhan. Jadi kita diteguhkan lagi juga dari ayat yang ke-18, bahwa kita bukan orang-orang yang akan dihukum, tapi kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa. Oke, puji Tuhan. Silakan, Heng. Ini ada yang lain lagi? Kalau Daniel mau menambahkan sesuatu? Oke, kalau tidak ada. Oke, silakan kok.
Oke, kalau Ya, tidak ada. Tuhan, firman pagi hari ini sungguh membangun kita semua. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Sekali percaya Tuhan Yesus, kita harus tetap percaya, tetap semangat. Walaupun hari-hari ini sangat Amin. melemahkan iman kita, tapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang paling hebat. Tiada Tuhan selain Dia. Hanya itu aja saja. Tuhan memberkati. Terima kasih kok. Kalau tidak ada lagi, mari kita masuk dalam doa. Silakan, Joni. Mari kita masuk dalam doa korporat kita. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kebenaran-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Kami mendapat anugerah-Mu, sehingga kami, Tuhan, dipilih dan diselamatkan, Tuhan. Kami tahu orang-orang yang berada di dalam Engkau tidak ada dalam hukuman, tapi dalam kasih karunia-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersatu hati, terus bersyukur Tuhan buat Lala Tuhan. Kami tahu Engkau setiap hari memulihkan dan menormalkan kembali fungsi jantungnya. Dan kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan menggantikan jantungnya yang baru Tuhan, sehingga dapat berfungsi normal kembali Tuhan. Engkau berkuasa mengubah segala sesuatunya menjadi baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tuanya, memberi mereka kekuatan, terus berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang ada di tempat ini, dan doa kepada Tuhan, kami menyertai kami senantiasa. Tuhan terima kasih, Engkau juga berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesejahteraan dan damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hasil alam dan hasil bumi yang melimpah yang Kau sediakan Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan itu semua untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat pada pemimpin bangsa kami Tuhan untuk mengolah, mengaturnya Tuhan, supaya semuanya buat bangsa dan negara kami semakin makmur dan sejahtera. Terima kasih juga buat keamanan sudah Kau sediakan setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan, setiap jajarannya Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Taruhkan hikmat, marifat-Mu, dan kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas bangsa kami senantiasa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waheng, silakan tutup dalam doa kok. Mari kita bersama dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan terlalu baik bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami ada sampai hari ini ya Tuhan, karena anugerah begitu besar bagi kami. Kami dapat berkeramdio setiap pagi ya Tuhan, karena Engkau telah beri kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Kami sungguh ucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu telah Kau nyatakan pada kami semua ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau terus ya Tuhan percaya pada Engkau ya Tuhan. Sekali percaya kami tetap percaya pada Engkau sampai akhir hidup kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan, tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan Yesus, supaya kami lebih sungguh lagi pada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Kau tutup bungkus semua kami kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus, supaya hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, apapun yang kami perbuat ya Tuhan, Kau berhasil ya Tuhan Yesus. Dan seluruh anggota yang ada di dalam Koramdio ini ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, apapun yang diperbuat oleh tangannya, Kau berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau akhiri
pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan terimalah damai sejahtera, kekuatan kesehatan yang datang dari Allah Bapa di surga dan kuasa kebangkitan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis sama Roh Kudus yang sudah curahkan bagi kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang turut terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Semangat pagi Bapak Ibu Selamat semua.